Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi ja'alana minas shaimina wal qaimina fi syahri Ramadan. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi al-mansub. Amma ba'd, hadirat al-muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin, shaimin was shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tiada artinya tanpa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di tanggal 25 Ramadan. Tanpa terasa puasa bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Bisa kurang 5 hari lagi dan bisa kurang 4 hari lagi. Karena Ramadan tahun ini bisa 29 hari atau bisa 30 hari. Kita tunggu saja kepastiannya nanti. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khatimah. Kita mengakhiri Ramadan ini dengan kita keluar dari Ramadan dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Dan yang terpenting lagi, kita harus berusaha bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa bertemu dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Walaupun tadi malam Jum'ah, malam 25 Ramadan, para ulama ada yang mengatakan bahwa jika malam Jum'ah itu bertemu bersamaan dengan malam ganjil di bulan Ramadan, maka itu bisa terjadi peluang untuk turunnya Lailatul Qadar. Ada Imam Ibn Rajab yang mengatakan, yang menukil dari kitab Lataiful Ma'arif dari Ibnu Hubairah, beliau berkata, idza wafaqat Lailatul Jum'ah Lailatul Witri fahiya arja min ghairiha fi an takuna Lailatul Qadar. Jika malam Jumat itu bertepatan dengan malam ganjil di bulan Ramadan, maka itu lebih berpeluang terjadi malam Lailatul Qadar. Bisa jadi tadi malam, tetapi bisa jadi malam 27. Karena ada juga yang mengatakan bahwa jika awal Ramadan itu dimulai dari hari Selasa, maka kemungkinan ini menurut hasil
penelitiannya Imam Ghazali, karena beliau sudah dititeni ya oleh awal posone dino iki didelok tanda-tanda Lailatul Qadar itu kira-kira malam keberapa. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Dalam beberapa keterangan disampaikan tanda-tanda Lailatul Qadar itu langit cerah tapi tidak ada bintang. Cerah tapi tidak ada bintang, kemudian suasana itu tenang, tidak ada angin yang kemudian berhembus, tapi ya enggak sumuk, suasananya damai dan lain sebagainya. Bahkan pagi itu katanya matahari tidak terlalu terik karena tertutup dengan kan hatta matla'il fajr, malaikat turun itu, sehingga matahari itu tidak terlalu terik karena ketutup dengan malaikat-malaikat yang kembali lagi ke langit. Wallahu a'lam. Yang terpenting adalah kita mencari kemuliaan Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pada kesempatan Jum'ah pagi ini saya akan membahas tentang bab yang berkaitan dengan fadlu qiyami Lailatul Qadar. Bab yang menerangkan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Bab yang menerangkan fadlu qiyami Lailatul Qadar wa bayani arja layaliha. Bab yang menerangkan tentang keutamaan qiyam Lailatul Qadar dan juga keterangan tentang malamnya yang paling diharapkan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ini ayat yang sangat populer ketika kita bicara tentang Lailatul Qadar, karena surat ini namanya surat Al-Qadar. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qadr, apa itu Lailatul Qadar? Di sini ada keterangannya di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu, sungguh kami turunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar ay al-fadlu wasyaraf. Lailatul Qadar itu malam keutamaan dan malam kemuliaan. Wahia, Lailatul Qadar itu apa? Lailatun yuqaddirullahu fiha amras sanah fi ibadihi wa biladihi ila sanatil muqbilah. Lailatul Qadar itu malam yang dimana Allah akan memutuskan takdir perjalanan hidup manusia dalam 1 tahun yang berkaitan dengan ibadah negara ila sanatil madiyah, sampai tahun depan. Jadi kalau kita ingin merubah nasib kita setahun ke depan ini menjadi lebih baik, maka carilah kemuliaan Lailatul Qadar. Karena disitulah nasib manusia, takdir manusia setahun ke depan akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan untuk merubah takdir menjadi lebih baik.
Qila lil Husain bin Fadl, alaysa qad qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqas samawati wal ard. Ini ada yang bertanya kepada Imam Husain bin Fadl, bukankah Allah sudah mentakdirkan takdir manusia itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Dijawab oleh Imam Husain, qala na'am. Iya, Allah memang sudah membuat perencanaan takdir manusia itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu Allah sudah membuat skenario. Qila fama makna Lailatul Qadar? Lalu apa makna Lailatul Qadar? Qala Imam Husain sauqul maqadir allati khalaqaha ilal mawaqit tanfidul qada al muqaddar. Jadi ada yang namanya perencanaan, ada yang namanya pelaksanaan. Qada itu perencanaan, qadar itu pelaksanaan. Memang Allah sudah membuat perencanaan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tapi pelaksanaan ini yang masih mungkin bisa terjadi perubahan-perubahan. Bisa terjadi perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itulah ditetapkan sebelum ditetapkan setahun itu. Jadi istilahnya ada, kalau ibarat pemerintahan itu ada yang namanya rencana pembangunan apa itu? Hah? Bukan. Jadi rencana pembangunan yang sifatnya 25 tahun jangka panjang. Lalu kemudian Lailatul Qadar ini yang perencanaan setahun lebih rinci dan lebih detail. Repelita. Dulu kan ada istilahnya rencana pembangunan 5 tahun, pelita apa repelita itu. Nggih. Qala Ibnu Abbas wa ghairihi, Ibnu Abbas mengatakan anzalallahu al-Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitul izzah minas sama'i dunya. Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar itu Al-Qur'an dalam jumlah yang satu dari lauhil mahfuz ila baitul izzah minas sama'i dunya, dari langit dunia. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sana. Jadi Quran itu turunnya dari lauhil mahfuz ke baitul izzah itu sekaligus, glek, dalam jumlah yang satu. Lalu turunnya ke bumi melalui malaikat Jibril itu sesuai dengan konteks yang diperlukan ketika itu. Ketika ada yang bertanya tentang kiamat, turunlah ayat yang menerangkan tentang kiamat. Turunnya bertahap. Yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bertahap, itu selama 23 tahun atau lebih detailnya 22 tahun berapa? 2 bulan 22 hari. Jadi serba 2 ya. 22 tahun 2 bulan 22 hari. 2. Apa arti makna 2? Wallahu a'lam. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ta'dhimun li sya'niha. Pertanyaannya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Khairun 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Bisa lebih baik dari 1000 bulan itu bisa 1001, 1002, 1010, 1001. Khairun min alfi syahrin. Ay al-amalu fiha afdalu min ibadati alfi syahr. Amal yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. 1000 tahun itu kalau dibagi 12 bulan sama dengan 83 tahun. Di mana pada malam Lailatul Qadar ini tanazzalul malaikah, malaikat Allah turun. Karena itu ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam yang sempit. Sempitnya kenapa? Karena langit ini penuh dengan malaikat-malaikat Allah yang turun.
dipimpin oleh panglimanya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Tanazzalul malaikah warruh. Ruh di sini siapa? Ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Ikut turun juga malaikat Jibril ini. Turun biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Ma'anuzulil barakah warahmah, sambil membawa turun apa? Barokah dan rahmat. Min kulli amrin ay li ajli kulli amrin quddira fi tilka sana, dengan membawa segala urusan. Min kulli amrin, segala urusan yang dimana akan ditetapkan takdir manusia selama 1 tahun. Salamun hiya lailatul qadar salam wa khairun min kulliha laisa fiha syarrun. Wa qala al-Mujahid yakni anna lailatul qadri salimatan la yastati'u syaitan ay ya'mala fiha su'an wa la yahda fiha. Jadi malaikat-malaikat Allah turun dengan membawa segala macam urusan manusia. Siapa yang kepingin dapat ampunan diampuni, siapa yang punya permohonan dikabulkan, siapa yang punya hajat dikabulkan, sing kepingin urusan rezeki dikabulno, sing kepingin waras penyakit dikabulno, disembuhkan dan lain sebagainya. Ini malaikat turun dengan membawakan kedamaian hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya matahari. Karena itu ada yang mengatakan kalau kepingin dapat Lailatul Qadar gampang, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Diambil awal malam dan akhir malam. Karena pahala orang yang sholat isya berjamaah itu sama dengan dia melakukan qiyamul lail separuh malam, dan pahala orang yang sholat subuh berjamaah itu pahalanya sama dengan melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Ini ayat yang populer tentang Lailatul Qadar. Ada ayat lain yang menerangkan tentang Lailatul Qadar, itu di surat Ad-Dukhan ayat 3. Hamim wal Qur'anil azim. Surat Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin. Hamim. Hamim itu apa artinya? Allahu a'lamu bi muradihi dzalik. Ditafsir begitu keterangan. Allah yang tahu apa maksudnya. Sama dengan alif lam mim, ta sin mim. Apa artinya itu? Tidak ada yang tahu. Kalau Yasin itu adalah nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada surat Yasin, ada surat Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Yasin, Toha, ini adalah nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggilan Allah kepada Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi kadang dipanggil Yasin, kadang dipanggil Toha. Karena itu di dalam sholawat Badar, Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggilan dari Allah, Toha, Yasin. Nah, itu nama panggilan Allah kepada Nabi Muhammad. Kadang diceluk Toha, kadang dipanggil Yasin. Tapi kalau Hamim itu yang tahu Allah. Wal kitabil mubin, demi Alkitab Al-Mubin yang menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh barakah. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, dan pada malam itulah dijelaskan segala urusan. Yufraqu, dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Ini juga ayat yang menerangkan tentang Lailatul Qadar, tapi tidak terlalu populer karena
berada di dalam surat Ad-Dukhan. Dukhan itu artinya apa? Asap atau kabut tebal. Jadi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh barokah. Inna kunna mundirin, sungguh kami yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan. Baik, itu ayat yang menerangkan tentang Lailatul Qadar. Sekarang kita masuk ke dalam hadis-hadisnya. Saya ingin menuntaskan hadis-hadis ini karena ini Jumat terakhir di bulan Ramadan. Kita ngaji hadis selama Ramadan, kita ngaji hadis atau bab yang berkaitan dengan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Qiyamul lail itu bangun malam, ibadah malam, salat malam pada malam Lailatul Qadar, imanan, dengan penuh keimanan, keyakinan, wahtisaban, dan penuh pengharapan, maka dia akan ghufiro, diampuni bagi orang itu dosa-dosa yang pernah dikerjakan di masa lalu. Ini peluang Bapak Ibu para jamaah. Setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Ngaku ndak ngaku, jujur ndak jujur, cerita gak cerita, di antara kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Betul? Ono sing tahu ngelakoni dosa cilik, ono sing tahu ngelakoni dosa gede. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi itu maksum, dijaga dari melakukan perbuatan dosa. Lek koyo potongan kula karo sampean, belepotan dosa. Mungkin kita bisa menutupi dari orang lain, tetapi kita tidak bisa menutupi dari Allah Subhanahu wa taala. Wong Nabi sendiri bersabda, kullu bani Adam khata'un, semua anak cucu Nabi Adam itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa dan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan untuk mendapatkan ampunan itu pada bulan Ramadan seperti ini. Diampuni dosanya oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada beberapa sahabat, beberapa laki-laki dari para sahabat Nabi itu uru Lailatul Qadar, melihat malam Lailatul Qadar fil manam, dalam mimpi, fis sab'il awakhir, pada 7 malam terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Maka Rasulullah bersabda, ara ru'yakum, saya melihat mimpi kalian, qad tawata'at fis sab'il awakhir, saya melihat mimpi kalian sepakat di 7 malam terakhir. Faman kana mutaharriha, karena itu barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, falyataharriha fis sab'il awakhir, maka carilah di 7 malam terakhir. Muttafaqun alaih. Jadi sama Nabi, kalau menurut hadis ini disuruh mencari di 7 malam terakhir. 7 malam terakhir itu maksudnya apa? Ya mulai malam 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Suruh cari 7 malam yang terakhir. Ini versi hadis yang ini. Versi hadis yang lain,
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yujawiru fil ashril awakhir. Kanjeng Nabi itu yujawir ay itikaf fil ashril awakhir min Ramadan. Beliau itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Wa yaqul, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Itu 10 hari. Kok kesuwen Kanjeng Nabi 10 dino? Coba lebih spesifik, kira-kira 10 hari itu kira-kira di mana peluang terjadinya Lailatul Qadar? Akhirnya ada hadis ini yang diriwayatkan sama dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi itu qala, bersabda, dawuh. Apa dawuhnya? Taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Lek 10 dina niku tasik kesuwen Kanjeng Nabi, coba lebih spesifik lagi. Kira-kira 10 hari itu bagaimana? Kira-kira. Akhir Kanjeng Nabi dawuh, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Karena itu kalau di rumah itu, kalau di Riyadhus Shalihin, di masjid itu kita mengadakan qiyamul lail berjamaah itu mulai malam 21 yang sifatnya bareng-bareng, 21, 23, 25, 27, 29. Wow dalu. Mulai jam 1 sampai jam 3. Mari ngono sahur. Mari terus salat subuh terus budal rene. Mangkane mripate padha sepete niki. Tapi wong jenenge kewajiban nggih dilakoni. Justru semakin capek kita mengerjakan sebuah ibadah, itu semakin besar pahalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Padha sepete. Niki kula mulai marine turu. Engko khutbah teng jadwal khutbah kula ngimami khutbah teng Masjid Darussalam teng Jalan Pelita niku menuju Bina Sehat. Wis dilakoni ae urip iki. Sing penting awak niki bermanfaat buat orang lain, selama kita masih hidup melakukan yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Masih tersisa 2 malam ganjil, yaitu malam 27 dan malam 29. Kita tidak tahu kenapa Lailatul Qadar itu kok dirahasiakan. Kok gak langsung ayo pengumuman resmi saka malaikat, tahun ini Lailatul Qadar akan turun pada malam 27 Ramadan. Kalau diumumno ngono wong munggah masjid cuman waktu malam 17, malam sing liyane sengkah. Oh wong wis ngerti tanggal 17 kok sik ana ngoten niku sing garai. Mangane dirahasiakan supaya kita ini semangat mencari kemuliaan Lailatul Qadar. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis yang diriwayatkan Aisyah. Aisyah ini istri Nabi yang cerdas sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis. Hafalannya kuat. Qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malam-malamnya. Melean lah kasarannya. Tapi melean duduk main dom, duduk main sekak. Tapi ahyal laila bil ibadah, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan dibangunkan keluarganya. Bojone digugahi, anake digugahi, ayo nak nang masjid nak. Ini mumpung
kesempatan nak. Ayah bisa menyekolahkan kamu, tapi ayah tidak bisa menentukan masa depanmu. Wong tua cuma iso nyekolahno didik anak, tapi siapa yang bisa menjamin masa depan anak kita? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu digugai anak, ayo nak. Ndonga njaluk nang Gusti Allah. Sing wayahe rabi cek endang oleh jodoh sing cocok dunya akhirat. Sing wayahe engko pengin golek penggawean cek ndang oleh penggawean sing genah. Sing golek ilmu cek diparingi gampang golek ilmu. Digugai ai qadu ahla. Wajadda, dan Kanjeng Nabi itu bersungguh-sungguh, wasyaddal mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggang atau kain sarungnya. Maksudnya nopo niki? Maksudnya mengencangkan ikat pinggang ini. I'tizalun nisa, Kanjeng Nabi itu menjauhi istri-istrinya fil layalil ashri, di 10 hari terakhir. Untuk apa? Supaya bisa fokus dan kuat melaksanakan ibadah. Iso sampean ngelakoni prei 10 dino. Nggih, lek sing rodok tuwek iso mungkin. Tapi lek sing sik nom-nom niki, disiasati. Lek iso 10 dino prei ya prei. Lek gak iso ya prei ini malam-malam ganjil. Lek genep gak apa-apa wis. Lek iso. Nggih. Niku maksudnya, artinya apa? Ya sungguh-sungguh wis. Fokus 10 hari terakhir itu. Fokus untuk ibadah. Karena itu setiap kali masuk masjid seperti ini panjenengan niatkan iktikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Begitu masuk di pintu itu sampean masuk masjid niat iktikaf. Sampean sholat duhur atau asar atau maghrib, isya, subuh, masuk niat iktikaf. Kalau di Mekah atau di beberapa masjid yang lain, ada orang-orang yang memang 10 hari 10 malam itu wis manggon nang masjid. Saya pernah umroh Ramadan akhir sampai riyo ting Mekah, kula nate. Itu banyak di Masjidil Haram itu orang yang ya sudah memang dia tidak, walaupun dia punya hotel, bahkan ada waktu itu ada orang yang memang dia pemilik hotel di Mekah, tapi walaupun dia punya hotel di Mekah, dia tidurnya ya di masjid. Iktikaf 10 hari terakhir itu. Jadi dia hanya keluar dari masjid itu untuk ke toilet atau untuk cari makan, tapi lek sing golongane sing bos-bos dia iktikaf diladeni mbek asisten-asistennya. Jadi dia gak metu, mangan digawokno, nggo klambi kotor digawok mulih. Nah, di sini yang belum terbiasa seperti itu. Kita ya walaupun tidak bisa niru persis Kanjeng Nabi iktikaf 10 malam terakhir 10 hari 10 malam, ya kita ngambil malam-malamnya lah. Paling tidak malam-malamnya jam 1 sampai jam 3 kene. Sampai lek niat iktikaf di masjid, masuk masjid tekan jero iku sampean mari salat terus kesirep. Niku sampean tetap dinilai ibadah. Karena niatnya sudah niat iktikaf untuk mengerjakan ibadah di masjid. Perkara tekan masjid sampean wiritan terus sampean kesirep. Niku tetap dicatat ibadah. Syukur kesirepe gak sengaja. Lek sampean terus nggawa bantal terus mapan. Iki duduk niat iktikaf iki kira-kira tepak gegeran karo bojone ngungsi, timbangane turun nang pos gardu nang pos rondal luwih apik turune nang masjid. Dadi kok ditakoni, "Apa gak mulih? Apa kok turu masjid?" Iktikaf, padahal tepak geger. Sing wedok njaluk pelonjoan kanggo riyo ya gak diwehi. Akhire dikongkon turu njaba. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis berikutnya masih sama diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an. Wis kurang piro iki? Lho, wis terbit rek. 528 529 nggih. Ya Allah, ya Allah. Cek cepet nggih, masyaallah. Moro-moro wis tanggal selawe. Moro-moro ini sudah hari Jumat terakhir Ramadan, masyaallah.
Muga-muga kula panjenengan diterami amal ibadah Ramadannya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan dan umur panjang bisa ketemu di Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Mengakhiri ya. Jadi masih dari sahabat dari Aisyah, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi." Rasulullah itu bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lain. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi. Tapi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Kanjeng Nabi itu lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam beribadah. Jadi grafiknya itu kalau kita bikin grafik itu awal Ramadan itu naik gini. Apalagi ketika 10 hari terakhir Ramadan ini, wes tambah sergap ibadahnya. Niki lek Kanjeng Nabi. Lek kula kali sampean grafike awal Ramadan semangat. Tambah mburi, kok tambah jungkel ngene. Wah, awal Ramadan ngaji Quran kok arepe dihatamno. Wes koyo ngarepe dihatam. Bareng wis 10 hari terakhir ini wis rada aras-arasen. Wis kilingan tuh kunang riyo sik durung tuku kelambi, sik durung gawe jajan lek ibu-ibu nggih. Ayo, kula niki heran. Apa ose wong iku lek arep riyo kok bingung ngecat omahe? Nggih napa mboten? Mestine lek arep ngecat omahe iku sadurunge mlebu poso sampean cet omahe untuk menyambut datangnya Ramadan. Dadak sampean ngecat omah wae 10 hari terakhir, ya Allah. Waktu nentek digawe ngecet. Sing guyu niki sing pengalaman niki. Waktu nentek digawe ngecet, timbangannya digawe ngecet wis salah. Mestine lek arep ngecet omah niku sadurunge poso, Syakban lho sampean cet. Dicet omahe dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sehingga ketika Ramadan wis gak mikir ngecet, gak mikir apa wis. Murni konsentrasi ibadah, apalagi malam-malam terakhir seperti ini 10 hari terakhir, Masya Allah. Nggih, ojo mikir gawe jajan iku sadurunge. Ya tuku bener niku. Tuku apa maneh saiki lho sampean arepe ngelencer nang ndi wong gak oleh nang ndi sampean. Sampean cuma oleh nang Lumajang, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Wis 4 kabupaten iki tok. Satu rayon nggih. Iya, untung lek maratuane sampean cedhek-cedhek lek maratuane metu saka Lumajang. Ngulon wis gak iso wis. Kula wingi terakhir tanggal 5 itu saya masih ke Surabaya. 5 Maghrib kula sik buka teng Leces marono Surabaya mari urusan jam 10 mulai. Tekan omah sahur. Krono sik mampir Lumajang. Itu sudah mulai ada penyekatan di pintu tol itu. Sakniki wis angel wis. Hah? Melampangi karo nggawa karung ngono ya, iso nggawa gendeng ndak kira. Iya putra Surabaya. Ya Allah. Terakhir hadis terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata. Sayyidah Aisyah ini bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Doa apa yang harus saya baca ya Rasul? Ini pertanyaan Aisyah kepada Kanjeng Nabi. Ma aqulu fiha, apa yang aku harus ucapkan ketika saya tahu ini malam Lailatul Qadar? Nabi menjawab, quli, ucapkanlah wahai perempuan. Kalau kul itu ucapkan wahai laki-laki. Kul huwallahu ahad. Kul itu untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan itu kuli. Jadi kuli niku perempuan. Kuli, ucapkanlah wahai perempuan, wahai Aisyah. Apa yang diucapkan? Allahumma
innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk diri sendiri fa'fu anni, tapi kalau untuk orang banyak fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan dan memberi maaf ya Allah. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Di dalam keterangannya di sini, kalau ighfir lana itu ampuni dosaku, tapi diampuni, tapi masih ada. Tapi kalau fa'fu anni, hapuskan ya Allah. Dadi ighfir lana niku sik di sepuro tapi sik ono bekas-bekase. Tapi lek fa'fu anni iki wis dosane iki digusek, diekosot, dihapus. Ekosot mencanreng Madura, digosok, dihapus. Wis bersih tanpa noda, tidak membekas. Karena itu Nabi mengajarkan kalau waktu malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk diri sendiri fa'fu anni, tapi kalau kita berdoa juga untuk keluarga kita, anak kita, orang tua kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang pakai innaka afuwun, ada yang menggunakan innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul qadrihi fawaffiqna Allahumma ya Allah, laqina rauha wa raihana wa taqabbal siyama syahra ramadhana minna. Terimalah ibadah, terimalah puasa Ramadan kami, wa taqabbal siyama syahra ramadhana minna wa ala qiyamihi fa'inna. Berilah kami kekuatan untuk mengerjakan qiyamul lail, wa ala qiyami fa'inna wa li lailati qadrihi fawaffiqna. Ya Allah, pertemukan kami dengan kemuliaan Lailatul Qadar, pertemukan kami dengan kemuliaan Lailatul Qadar, dan berilah kami kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun depan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.